Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du, Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa zidna ilma wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada waj'alil khayra yajri ala aydina waj'alna kal ghaith aina ma halalna nafa'na bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taib, kaifa halukunna? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Naltaqi fi hadzal masa' al-mubarak wa kunna fi khairin wa afiyah wa insyaallah liqauna fi hadzal masa' bimunasabati ta'allum al-lughah al-arabiyyah wa qad ittafaqna ala an naqra' kitaban al-musamma bi matn al-ajurumiyah wa wasalna ila qaulil muallif adhunnu idza lam akhta ma zilna fi mabhas babil i'rab wa wasalna ila alamatur rafa'. Adhunnu wasalna ila huna, sah? Kalau tidak salah sudah sampai kepada alamat rafa'. Nah, dalam pembahasan kitab Al-Ajurumiyah. Insyaallah fi hadzal masa nastamir walakin qabla dzalika tafa'ulan bil Qur'anil Karim wa raja'an min Allah ayubarika lana fi ta'allumina hadza, fa nabda hadza at-ta'allum bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa masyayikhikum fid darain amin. Ila an qala lirraf'i arba'u alamatin. Bahwasanya rafa' itu memiliki 4 tanda. Sebelum kita lanjut, karena memang pekan kemarin kita sempat absen, maka kita akan coba mengulang sedikit mungkin ya, sebelum kepada pembahasan alamat-alamat rafa'. Maka kita harus tahu terlebih dahulu. Nah, ini yang pertama-tama ya. Ini dulu sudah dibahas tentang kalam. Apa itu kalam? Kalam itu adalah al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Bahwasanya tidak dikatakan kalam dalam bahasa Arab kecuali harus memenuhi unsur-unsur. Dia itu harus lafaz, ya. Dan sudah dibahas juga tentang penyusunnya, ya. Tentang bagian-bagiannya, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Sudah lewat ya ini, Masya Allah. Kemudian tanda-tandanya juga sudah dibahas. Apa itu tanda-tanda isim, apa tanda fi'il, dan apa tanda huruf. Isim yang kita ketahui tandanya itu ada al-khafad atau kasroh ya. Ini seperti di sini nih. Ini ada kasroh atau juga tanwin ya, tanwin yang di ujung, baik itu tanwin yang dhammah atau yang fathah atau yang kasrah. Kalau bahasa simpelnya kemarin katanya harokat double gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kemudian masuknya alif lam, ada alif lam di depan. Kemudian masuk huruf khafad
ya masuk huruf jar gitu. Jadi huruf-huruf ini kalau dia masuk kepada kalimat, oh berarti kalimat itu bisa dikategorikan isim. Dan kalau kita belajar salah satu kitab, itu ada yang namanya metode bisa. Mereka memberikan trik, ya, memberikan trik tata cara untuk menghafal huruf jar. Ya. Jadi untuk huruf jar itu kan di sini ada min, ila, an, ala, fi, ruba, alba'u, al-kafu, al-lamu, wa huruful qasam. Kan itu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ya. Yang ke-10-nya itu ada 3. Nah, ada di kitab yang yang digunakan di mereka seperti itu. Nah, tapi kalau kita bisa ngapal seperti yang di kitab pun tidak apa-apa. Min ilaan ala fi rubba alba'u al-kafu al-lamu wa huruful qasam. Karena memang tidak banyak juga. Kemudian al-fi'il. Fi'il atau kata kerja ya kalau dalam simpelnya, meskipun memang sudah dibahas, tidak semua kata kerja dalam bahasa Indonesia itu masuknya fi'il. Nah, kebalik, tidak semua fi'il itu kata kerja. Tapi kalau kata kerja itu sudah jelas fi'il. Fi'il ada tanda-tandanya, ada qad, ya seperti ini, qad qamatis shalah, kemudian ada sin, kemudian ada saufa, ya, ada saya'lamun, saufa ta'lamun. Nah, ini kalau ada huruf sin atau saufa berarti setelahnya itu bisa dipastikan fi'il. Kemudian ada ta'anis as-sakinah. Ya, ta'anis sakinah itu yang seperti ini nih. Ta'anis yang sukun seperti zahabat, alimat, laisat. Nah, itu menunjukkan bahwasanya dia adalah fi'il. Kemudian ada huruf itu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li, yang artinya adalah suatu yang tidak memiliki tanda, baik itu seperti tanda isim ataupun tanda fi'il. Ya, tidak memiliki tanda itu justru adalah tanda bagi huruf. Ini sudah jelas ya di pertemuan sebelumnya. Kemudian ini pun sudah dibahas ya, i'rab ya. I'rab itu apa? I'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalim liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan au taqdiran. Bahwasanya i'rab itu adalah perubahan akhir kata, ya, perubahan akhir kata disebabkan karena perbedaan amil-amil yang masuk kepada kata tersebut, baik itu amilnya itu atau perubahannya ya, baik itu perubahannya itu secara lafadznya atau takdir. Ya, takdir itu berarti hanya dikira-kira saja. Ya, takdir itu berarti hanya dikira-kira saja. Ya, ini sudah mengerti ya masalah i'rab ya. I'rab itu perubahan akhir kata ya, atau keadaan akhir kata. Gimana masuk perubahan? Awalnya bisa berharokat dhammah, di satu keadaan malah bisa berharokat fathah, atau mungkin nanti malah bisa berharokat kasroh. Nah, itu berarti kan akhirnya berbeda-beda, berubah-ubah. Nah, itu disebut dengan i'rab. Jadi i'rab itu adalah perubahan akhir kata. Karena apa dia berubah? Karena amil yang masuk berbeda-beda gitu. Maksudnya amil yang masuk berbeda-beda bagaimana? Ya tergantung keadaannya seperti apa. Kalau keadaannya itu dalam keadaan rafa, atau dalam contohnya gini, dia menjadi fa'il, ya,
dia menjadi fa'il. Oh, berarti dia nanti akan menjadi rafa dan harokatnya lemah contohnya. Di satu keadaan dia malah menjadi maf'ul, artinya menjadi objek. Gitu. Kan otomatis harokatnya berubah. Kalau tadi jadi fa'il, sekarang jadi maf'ul. Atau mungkin sebelumnya ada huruf jar. Berarti nanti harokatnya akan berubah menjadi kasroh. Nah, jadi amil-amil inilah yang membuat dia itu berubah-ubah keadaan akhirnya. Gitu. Nah, perubahan ini bisa saja berupa lafaz, artinya jelas gitu ya. Secara harokatnya kelihatan. Oke. Jadi artinya secara harokat dia kelihatan, lafzon, au takdiran, atau tidak terlihat, gitu, baik secara tulisan atau juga secara lisan, gitu. Dan sudah kita contohkan ya, perubahan yang memang dia itu hanya sekedar lafaz, itu contohnya ada ja'a zaidun, ro'aitu zaidan, ya, marartu bi zaidin, dun dan din. Nah, itu kan berarti secara lafaz terdengar sekali perbedaannya. Gitu. Tapi ada juga yang perubahannya itu secara takdiron, ya, secara perkiraan saja. Dia kalau kita tidak teliti, artinya tidak tahu kaidah, maka kita akan katakan ini nggak ada berubah, gitu. Contoh, ya, ja'al fata, ro'aitul fata, marartu bil fata. Al-fata di sini sekilas kita dengar nggak ada perubahan. Ja'al fata, ro'aitul fata, marartu bil fata. Padahal kalau kita praktekkan kalimat zaid, ja'a zaidun, ro'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Nah, kalau di zaid perubahannya jelas lafdhon, tapi kalau di fata ini perubahannya takdiran. Dia berubah, tapi hanya perkiraan saja. Sehingga nanti i'rabnya pun tidak boleh kita katakan sama, harus berubah. Nanti ja'al fata, ja'a fi'lu madin, ya, mabniun ala fathin. Kemudian al-fata fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun fi akhirih. Gitu nanti. Jadi kita katakan ini tandanya adalah dhammah. Dhammahnya di mana? Dhammah yang dikira-kirakan. Nah, itu yang dimaksud dengan perubahan yang dikira-kirakan atau takdiron. Sampai sini jelas ya suaranya ya? Jelas, Ustaz. Baik. Kemudian, nah setelah kita pahami apa itu i'rab, ya. Setelah kita pahami apa itu i'rab, apa coba i'rab? Kalau diartikan kata. gimana i'rab? Perubahan akhir kata. Nah, simpelnya gitu ya. Perubahan akhir kata. Gitu ya, perubahan akhir. Itu disebut i'rab. Jadi perubahan-perubahan pada akhir kata yang disebabkan oleh amil-amil yang masuk kepadanya, baik itu perubahan secara lafaz atau yang jelas ataupun takdiran atau yang diperkirakan saja perubahannya. Nah, ketika kita sudah belajar i'rab, maka kita harus tahu aqsamuhu arba'atun, kata mu'allif gitu ya. Wa aqsamuhu arba'atun, bahwasanya bagian daripada i'rab itu ada 4. Ini harus dihafal kalau ini. Jadi bagiannya itu ada yang disebut dengan raf'un, ada nasbun, ada khafdun, ada jazmun. Atau mungkin sering disingkatnya rafa, nasab, khafad. Khafad ini adalah bahasa lain atau istilah lain dari jer. Ya, khafad atau jer, dan terakhir jazm, ya, jazmun, jadi jazm. 4 bagian ini
nanti akan ada cabang-cabangnya lagi. Tapi ini adalah kepala-kepalanya ya. Jadi bagian besar. Jadi bagian daripada i'rab itu ada rafa, ada nasab, ada khafad, ada jazm. Nah, nanti di sini ya. Nanti di sini dijelaskan ya, aqsamul i'rab. Ada raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. Nah, ini tanda-tanda aslinya nih, tanda-tanda dasarnya ya. Tanda yang paling utama lah gitu. Rafa itu biasanya dhammah. Kalau nasab itu fathah. Kalau khafad itu kasroh. Kalau jazm sukun. Gitu. Jadi kalau kita mau berikan contoh rafa berarti jaa zaidun. Oh, ini rafa nih. Itu. Ra'aitu zaidan. Oh, ini nasab. Perubahannya ya seperti itu. Maratu bi zaidin. Nah, ini din ini khafad disebutnya. Kemudian contohnya kalau fi'il yadhabu. Nah, ada yadhabu. Ini dikatakan rafa nanti. Rafa ya nanti. Ra'aitu ayyadhaba. Nah, yadhaba. Nah, ini disebutnya nasab. Ya, dalam fi'il. Harokatnya sama, fathah juga. Nah, nanti ada jazm lam yadhhab. Nah, ada sukun di sini. Jadi tanda-tanda ini yang nanti akan menjadi pembahasan yang mungkin panjang. Ya, tanda-tandanya. Tapi kalau cuman bagiannya gampang. Ini rafa, ini nasab, ini khafad, ini jazm. Gampang. Kalau hanya 4 itu saja. Tapi kalau sudah bicara tentang tanda, nah ini nanti tanda setiap kata bisa saja berbeda nanti. Sehingga di sini mau tidak mau kita itu harus hafal. Gitu, kita harus hafal. Tapi nanti insya Allah akan ada cara gampangnya. Ya, cara gampangnya untuk cara gampang memahami rafa. Ya ini nih, lihat tanda asalnya. Ya, tanda asalnya ada dhammah. Jadi kalau yang masuk dengan rafa itu biasanya dhammah gitu. Ja'a zaidun, yadhabu. Nah, ini nih disebutnya rafa. Nasbun, kalau nasbun itu ra'aitu zaidan. Nah, ada kan fathah ya, biasanya fathah ra'aitu zaidan atau ra'aitu ayyadhaba zaidun. Nah, yadhaba. Kemudian ada khafad atau jer, maratu bi zaidin. Ya, khafad itu zaidin, kasrah tanda dasarnya atau tanda asalnya. Kemudian jazm, kalau jazm itu tanda asalnya adalah sukun. Lam yadhhab zaidun yadhhab. Nah, ini tanda-tanda dasar yang pastinya akan sangat membantu kita ya, ketika kita bingung menghafalkan tanda-tanda dari rafa, nasab, khafad, jazm. Artinya bagaimana? Artinya ketika mungkin nanti kita akan bingung saking banyaknya tanda, tapi minimal tanda dasar ini jangan sampai lupa. Ya, minimal tanda dasar ini jangan sampai lupa. Dan nanti di sini ada perbedaan ya antara isim dan fi'il. Makanya di sini dijelaskan falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Jadi katanya kalau isim itu hanya memiliki tidak tanda. Tanda rafa, tanda nasab, tanda khafad. Kalau isim. Nih isim. Ismun ya. Hanya rafa, nasab, khafad. Wala jazma fiha. Dan tidak ada isim yang memiliki tanda jazm. Ya, artinya nanti nggak ada isim yang sukun. Gitu. Nggak ada. Begitu juga walil af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wal jazmu wala khabdha fiha. Kalau fi'il itu ada tanda rafa, ada tanda nasab, ada tanda jazm katanya. Tapi tidak ada khafad. Artinya nanti kalau isim itu bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Nggak bisa sukun ujung terakhirnya. Tapi kalau fi'il itu bisa dhammah, ya, bisa fathah,
dan bisa sukun, tidak ada kasroh huruf fi'il. Nah, itu kalau kita menggunakan patokan tanda asal. Nah, nanti ada pengecualian tentunya. Tapi kalau kita bicara tanda asal ya seperti itu. Ilahuna fahimtunna. Insyaallah Ustaz. Oh ya. Nah, kemarin itu kan katanya tolong ini ya pelan-pelan gitu ya. Nah, di sini kita akan coba pelan-pelan. Kita lanjutkan berarti ya. Nah, di sini. Nah, tadi yang dibahas itu ya. Jadi kalau isim itu hanya 3 tandanya. Ya, rafa, nasab, khafad. Kalau fi'il, rafa, nasab, dan jazm. Gitu. Nah, otomatis nanti ya ini kalau ini kan bicara tentang i'rab ya. Nah, maka nanti bahasa i'rabnya gini. Ya, bahasa i'rabnya. Contoh ya. Marartu bizaidin. Marartu bizaidin. Marartu fi'lu madin mabniun 'ala sukun. Fi'lu madin mabniun 'ala sukun. Karena kenapa? Fi'il kan dia sukun, gitu kan ya. Marartu bizaidin fi'lu madin mabniun 'ala sukun. Tu ismun dhamirun barizun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Gitu. Nah, kayak gini yang dimaksud dengan i'rab nanti. Jadi kita mau menjelaskan setiap katanya, yang kita jelaskan itu adalah ujung katanya biasanya. Kalau untuk nahwu itu. Nah, seperti tadi marartu. Marartu. Jadi kan maror. Nih, sukunnya ini nih. Ya kalau tu kan udah beda lagi. Marartu fi'il madin mabniun 'ala sukun wa ta'u atau tu ismun dhamirun barizun muttasilun fi mahalli rafin fa'ilun. Kemudian nanti ada bi zaidin, bi harfu jarrin mabni 'alal kasri, zaidin majrurun. Ya. Bi harfi jarrin wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun munsharifun. Ya, atau li'annahu ismun mufradun, cukup. Jadi ini contoh i'rab yang nanti ya kita harus bisa seperti ini. Dan kalau orang sudah bisa mengi'rab, itu berarti nahwunya sudah bagus gitu. Karena memang tujuan dari sukses tidaknya orang belajar nahwu ketika dia bisa mengi'rab dengan benar. Ini jadi apa? Ini jadi apa gitu. Seperti itu ya. Ini contohnya saja, contoh kecil tentang i'rab. Nah, ini jazallah muallif yang menjelaskan ini ya. Ini didapat dari YouTube. Ya, tadi ada ini tuh, YouTube Maknawi Channel. Ya. Ini diambil dari sana, diambil ininya saja. Sebenarnya ketika kita membahas tentang ya ini nih, yang sebelah kanan ya, itu adalah matan jurumiyahnya. Mu'alif mengatakan li raf'i arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Nah, ini telah kita bahas kemarin ya. Tanda-tanda rafa ya, tanda-tanda rafa. Tanda-tanda rafa itu adalah dhammah ya. Dhammah yang tadi sudah kita bahas ya, dhammah tandanya. Tanda asli. Nah, ternyata selain dhammah, rafa itu memiliki tanda yang lain. Ada wawu, ada alif, ada nun. Gitu. Ada wawu, ada alif, ada nun. Ini kan ya. Ini rafa disebutnya nih. Ini rafa. Jadi rafa itu memiliki tanda dhammah, wawu, alif, dan nun. Bagaimana maksudnya? Nah, di sini dijelaskan. Fa'ammad dhammatu fatakunu alamatan liraf'i fi arba'i mawadhi'a. Nah, katanya kalau dhammah itu bisa menjadi tanda rafa dalam 4 tempat. 4 tempat itu apa saja? Fil ismil mufrad
wa jam'it taksiri wa jam'il muannatsis salimi wal fi'lil mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Pertama adalah isim mufrad. Nah, di sini kita berikan contoh. Isim mufrad. Ada isim mufrad ya. Nah, isim mufrad. Isim mufrad itu apa? Isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan kepada bilangan satu. Jadi isim. Ya. Selama bilangannya satu, berarti dikatakan mufrad. Ya. Mungkin kalau bahas sekarang mufrad itu jomlo gitu ya. Karena sendiri. Jadi isim mufrad berarti isim yang jomlo. Ya, dia tidak ada temannya, hanya sendirian saja. Ya. Atau mungkin ada lagi salat munfarid, berarti salat yang sendiri. Nah, jadi isim mufrad berarti isim yang menunjukkan angka satu. Bagaimana katanya? Ya, isim mufrad ini kalau dia rafa, ya, maka alamatnya adalah dhammah. Nah, gitu. Atau tanda rafa pada isim mufrad adalah dhammah. Zaidun kan satu, ya. Nah, dia bisa dikatakan rafa, tandanya apa? Dhammah ini, dhammah. Jadi kalau yang pertama ya rafa dhammah, tanda dhammah itu terjadi pada isim mufrad ya. Yang pertama isim mufrad. Jadi kalau ada isim mufrad dan dia rafa, tandanya apa? Ini dhammah ini. Zaidun. Kemudian yang kedua, jam'ut taksir. Jam'ut taksir itu adalah jamak atau yang menunjukkan lebih dari dua. Isim yang menunjukkan lebih dari dua, gitu ya. Dan ada perbedaan antara bentuk mufrad dan jamaknya. Maksudnya perbedaan bagaimana? Contoh di sini ada jam'ut taksir. Rijalun, ya. Rijalun ini adalah jamak, ya. Lebih dari dua. Kalau kita bicara mufradnya, bicara mufrad satunya, rijalun apa makna rijalun? Laki-laki, Ustaz. Nah, laki-laki. Yang banyak kan ya, lebih dari dua. Rijalun itu laki-laki yang banyak. Kalau satu gimana? Kalau mufradnya? Rojulun. Nah, kalau mufradnya rojulun. Rojulun. Ada ro, ada jim, ada lam. Rojulun. Tapi kita lihat, ketika berubah menjadi jamak, malah menjadi rijalun. Ada tambahan di sini, ya. Ada ro, jim, alif, lam. Ini artinya antara mufrad, bentuk mufrad dan bentuk jamaknya ada yang disebut dengan pecah kasar. Kasar itu kan pecah, taksir. Ya, ada pecah. Pecah ini bisa saja nanti kemungkinannya dia akan bertambah ya, mungkin huruf atau mungkin berkurang. Seperti hanya kitabun jadi kutubun. Nah, itu jamak taksir. Nah, sekarang kata mu'alif bahwasanya dhammah akan menjadi tanda rafa pada jamak taksir. Artinya, kalau ada jamak taksir, ya, kalau ada jamak taksir, kemudian harokatnya itu dhammah, berarti kita katakan, oh ini rafa, itu, oh ini rafa, seperti itu. Jadi kalau pertama isim mufrad kalau dia dhammah berarti rafa. Kalau kebalikannya, kalau pengen menjadikan dia rafa berarti cukup dengan dhammah, ya diharokati dhammah. Kalau begitu juga jamu taksir. Jadi kalau dhammah dia rafa atau kalau kita ingin menjadikan dia rafa, maka harokatnya harus dhammah. Nah, setelah jamak taksir apa? Katanya jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim. Nah, jamak muannas salim itu adalah jamak berarti lebih dari dua ya. Pokoknya kalau dikatakan jamak dalam bahasa Arab itu lebih dari dua. Karena bahasa Arab ini bilangannya berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau Indonesia itu satu singular, kalau dua sudah plural gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada yang mufrad, yang satu, kemudian ada musanna, ya. Musanna itu atau tasniyah berarti dua.
Mungkin kalau bahasa Indonesianya itu apa ya kalau tasnya? Ganda mungkin ya. Karena 2. Dan nanti ada jamak. Jamak itu lebih dari 2. Nah, yang tanda ketiga itu jamak muannas salim. Nah, jamak ya. Jama'u muannasin salimun. Ya. Jamak muannas salim ini kalau dia mau kita jadikan rafa, maka harokatnya harus dhammah, harokat terakhirnya. Atau kebalikannya, kalau kita menemukan dia berharokat dhammah, berarti dia dalam keadaan rafa. Gitu. Ilahuna fahimtunna? Insyaallah Ustaz. Baik. Nah, baru nih yang terakhir setelah jamak muannas salim ada fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, ini kan masih isim semua nih ya. Ini isim semua. Nanti ada lagi katanya, kalau ada fi'il mudhari' ujungnya itu tidak nyambung dengan apa-apa, artinya dia murni. Saya contoh yadhabu, yakulu. Nah, itu masih normal itu. Nah, itu berarti kalau kita menemukannya ujungnya itu berharakat dhammah, itu berarti rafa. Atau kebalikannya, kalau kita ingin menjadikan fi'il mudhari itu rafa, maka kita cukup menjadikan ujungnya itu dhammah. Di sini nanti ada fi'il. Nah, ini. Jadi fi'il mudhari yang sahihul akhir. Ya, sahihul akhir itu bagaimana? Sahihul akhir itu yang nanti belakangnya tidak ada ya, tidak ada wawu, ya, dan tidak ada alif. Ya, tidak ada alif, tidak ada wawu, tidak ada ya. Ini disebut sahih. Kebalikannya kalau yang mu'tal yang sakit, ya, yang sakit gitu ya bahasanya. Itu berarti yang belakangnya nanti ada alif, ya. Alif seperti ini, alif lainah, atau ada wawu atau ada ya. Gitu. Jadi begitulah maksud daripada perkataan mu'allif bahwasanya dhammah itu, dhammah akan menjadi tanda rafa dalam 4 tempat. Pertama, isim mufrad, jamak muannas salim. Nah, yang kedua jamak taksir dulu, jamak taksir. Ketiga jamak muannas salim, dan yang keempat fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Gitu. Alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Tapi di sini juga ada tambahan, ini tambahan yang mufid juga, yang bermanfaat. Itu adalah isim ghairu munsharif. Kayak Ahmad. Nanti kita akan bahas ya. Dulu sebenarnya sudah dibahas ya antara munsharif dan ghair munsharif. Munsharif itu berarti yang menerima tanwin, ada an, in itu. Tapi kalau ghair munsharif berarti dia tidak menerima tanwin. Artinya dia hanya menerima satu harokat saja, tidak tanwin. Ahmadu. Ya, seperti itu. Nah, Ahmadu ini juga bisa tuh menjadi rafa dan tandanya adalah dhammah. Nah, sekarang tadi kan dhammah ya. Rafa itu dhammah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-wawu. Jadi tanda rafa itu adalah wawu. Wa ammal wawu fatakunu alamatan li raf'i fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkar salim wa fil asma'il khamsah, katanya. Jadi kalau tanda rafa yang kedua adalah wawu. Nah, ya ini nih. Kenapa tadi dibilang, loh kok ada rafa tapi wawu tandanya? Iya, karena rafa itu bukan berarti dhammah saja. Sekali lagi, rafa itu bukan berarti dhammah saja. Betul, tanda aslinya adalah dhammah. Tapi bukan berarti hanya dhammah. Sehingga ini yang harus kita teliti. Rafa juga kadang tandanya adalah wawu. Wawu ini akan menjadi tanda rafa dalam 2 tempat. Pertama adalah jamak mudzakkar salim. Ingat kalau jamak berarti berapa bilangannya? Kalau jamak? Lebih dari 1 Ustaz. Lebih dari 2. Lebih dari 1 gitu. Jamak itu lebih dari 2. Nah, lebih dari 2. Kalau lebih dari 1 nanti ada tasniah. Gitu. Maka kita katakan lebih dari 2. Gitu. Nah,
ada yang namanya jama' mudzakkar salim. Ya. Dan tadi sudah lewat jama' muannas salim. Dan sudah lewat juga jama' taksir. Nah, sekarang jama' mudzakkar salim maksudnya apa? Jama' berarti lebih dari 2, mudzakkar berarti laki-laki, salim berarti selamat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah isim jama' yang bentuknya itu adalah selamat dari bentuk mufradnya. Contohnya muslimuna. Di sini ada muslimuna, ya. Muslimuna ini adalah jama'. Kalau kita kembali kepada mufradnya gimana? Muslimun, kan itu ya? Iya. Muslimun. Nah, ketika mufrad muslimun, mim, sin, lam, mim. Ketika jama' ternyata masih sama, selamat ya. Mim, sin, lam, mim. Nah, hanya saja ditambahkan wau dan nun. Kan gitu. Hanya ditambahkan wau dan nun. Nah, sekarang yang jadi pembahasan. Kalau muslimuna, ini nanti jangan dilihat, oh huruf terakhir, atau jangan dilihat ini harokat. Ya, jangan dilihat harokat. Karena kalau muslimuna, dia tandanya itu bukan dilihat dari harokat terakhir. Tapi dilihat dari wawunya ini. Muslimuna, ini wawu. Gitu. Sehingga nanti kita akan belajar i'rab itu ternyata dibagi 2. Ya, i'rab itu dibagi 2. Jadi perubahan itu ditinjaunya dari 2 sisi. Dari sisi apa saja? Ada mu'rabun bil harokat, ya, mu'rabun bil harokat. Jadi kita bisa lihat perubahannya itu dari harokat kayak tadi, ya, yang asli itu dhammah, fathah, kasrah, sukun. Tapi ada juga mu'rabun bil huruf. Jadi perubahannya itu ditinjau dari hurufnya. Nah, ini kita sudah ketemu nih. Kalau yang tadi yang paling dasar itu mu'rabun bil harokat. Yang kita lihat atau yang kita perhatikan itu adalah harokat terakhirnya. Nah, kalau jamak mudzakkar salim, nah dia itu ya i'rabnya bukan dengan harokat. Artinya jangan dilihat dari harokat terakhir, tapi dilihat dari huruf. Huruf apa? Wawu. Gitu. Karena kata mu'alif, al-wawu takunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkar salim. Bahwasanya wawu ini dia bisa menjadi tanda rafa dalam jamak mudzakkar salim. Berarti wawu ini al-muslimuna ini gimana i'rabnya? Rafa. Kok bisa? Ada wawu tandanya. Gitu. Nah, selain jamak mudzakkar salim apalagi? Wa fil asma'il khamsah. Asmaul khamsah itu nanti kita akan bahas. Nanti ada 5 nama. Istilahnya asmaul khamsah. Nanti abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Gitu. Nah, nanti ada 5 nama yang dalam bahasa Arab disebut dengan asmaul khamsah. Sebenarnya nanti ada 6, tapi kalimat yang ke-6 itu adalah kalimat yang yustaqbah dzikruhu. Kalimat yang tidak baik diucapkan. Ya, tidak baik diucapkan sehingga ulama juga tidak mau membahasnya gitu. Meskipun memang ada saja yang membahas karena untuk pengetahuan. Sehingga yang masyhur itu ada asmaul khamsah. Ya, asmaul khamsah. Contohnya abuka. Nah, kalau abuka jangan dilihat harokat terakhirnya. Ya. Karena kalau kita lihat abuka harokat terakhirnya apa? Coba abuka. Fathah. Fathah. Nah, sekarang pertanyaannya abuka ini dalam keadaan fathah, dalam keadaan rafa atau nasab? Rafa. Rafa kan? Nah, kok rafa harokatnya fathah? Kan tandanya waw. Karena asmaul khamsah. Nah, di sini jangan dilihat dari harokatnya. Karena kalau lihat ya harokat rancu, kok fathah disebut rafa? Nah,
Tapi yang dilihat adalah hurufnya waw di sini. Waw. Gitu. Oh, karena ini asmaul khamsah, rafa'nya itu dilihat dari wawunya, sama seperti muslimun. Muslimuna bukan dilihat dari harokat nunnya fathah, bukan. Ya, tapi dilihat dari ada waw di sini, ya, ada waw. Begitu juga abuka. Abuka dia dikatakan marfu, ya, ketika ada tandanya. Tandanya apa? Tandanya adalah waw. Gitu. Jadi waw, ya. Waw itu akan menjadi tanda rafa dalam 2 tempat, yaitu jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Nah, jadi kembali lagi bahwasannya dalam i'rab itu atau dalam pembahasan perubahan harokat akhir itu tidak hanya dilihat dari perubahan harokat, tapi juga dilihat dari perubahan huruf. Ada yang memang fokus pada harokat, kayak yang tadi itu dhammah. Ya, kalau dhammah itu kan harokat ya. Tadi fa'amad dhammatu fatakunu alamatan li raf'i fi arba'i mawadhi'a. Ini dhammah nih, berarti fokusnya ke harokat. Zaidun. Mana lagi tadi katanya? Ismu mufrad, jamu taksir. Rijalun. Mana lagi? Jamu muannas salim. Muslimatun. Mana lagi? Fi'il. Fi'il mudhari yang ujungnya normal. Tidak nyambung dengan yang lain. Gitu. Berarti ini contohnya ya dhahabu. Kan dhammah semua harokat kalau itu dilihatnya. Tapi ketika kita bahas lebih lanjut ternyata rafa ini ada waw. Oh, berarti waw juga bisa menjadi tanda rafa. Otomatis nanti perhatiannya bukan kepada harokatnya tapi kepada huruf waw. Nah, waw muslimuna, waw nih berarti tandanya. Soalnya nanti kalau contoh ya, nanti kalau kita sudah membahas setelah rafa nanti ada nasab, ada khafad. Ini kalau muslimuna tandanya waw, muslimina ya tandanya ya, muslimina tandanya ya. Kan gitu. Kalau kita ngelihatnya pada huruf akan jelas nanti. Tapi gimana kalau kita ngelihatnya harokat? Muslimuna, oh nah, muslimina, oh nah, muslimina, nah juga sama semua dong. Ya enggak? Iya, Kalau kita tidak melihat pada huruf, tapi ngelihatnya kepada harokat, rancu nanti. Makanya dalam muslimuna atau dalam jamak mudzakkar salim kita melihatnya kepada huruf. Wow, nanti di sini ada ya, nanti ada ya. Gitu. Begitu juga dalam asmaul khamsah kita ngelihatnya kepada huruf, yaitu waw. Nanti di sini ada alif, ini ada ya. Gitu. Asmaul khamsah kalau ngelihatnya kepada harokat, oh nanti rancu. Abuka, ka, abaka, ka, abika, ka. Oh ini nggak berubah. Padahal i'rab itu adalah kita membahas tentang perubahan. Makanya perubahan di sini yang kita lihat adalah, oh kalau asmaul khamsah itu kalau dia rafa hurufnya wawu gitu. Nanti kalau nasab hurufnya apa, kalau khafat hurufnya apa. Jadi yang perhatikan adalah hurufnya. Nah sekarang lanjut. Nah, di sini ada asmaul khamsah apa saja? Abuka. Abuka itu artinya bapak kamu. Akhuka, saudara kamu. Hamuka, paman kamu. Fuka, itu artinya bibir kamu. Famun ya, fu itu famun. Wadumalin artinya orang yang memiliki harta. Nah, kemudian wa amal alifu. Nah, fatakunu alamatan li raf'i. Nah, ingat rafa itu setelah yang asli yaitu dhammah kemudian ditambah dengan ada wawu, ada juga alif katanya. Ya. Alif dalam apa? Ya. Wa amal alifu fatakunu alamatan li raf'i fi tasniyatil asma'il khassah. Ya, fi tasniyatil asma'il khassah. Dalam isim tasniyah katanya. Jadi kalau alif ya. Alif itu dia akan menjadi tanda rafa dalam isim tasniyah. Ya di sini. Kembali lagi sini. Tasniyah berarti yang ini nih. Zaidani. Kan Zaidun 1.
Ya. Kalau 2 zaidani atau muslimun 1. Kalau 2 muslimani. Nah, dalam hal ini melihatnya dari mana? Ini tanda rafa'nya. Melihat dari huruf. Huruf apa? Huruf alif. Ya, huruf alif. Muslimani, alifnya menjadi tanda. Bukan harokatnya. Bukan harokat ni-nya, bukan. Tapi alifnya. Gitu. Itu alif. Kemudian yang terakhir adalah nun. Ya. Wa amman nun fatakunu alamatan tasniyah al-khamsah baru dhamir muannatsatil mukhatabah, berarti yang menunjukkan kepada kamu perempuan, taf'alina. Nah, jadi kalau ujung-ujungnya ya ujung-ujungnya itu hum, huma, antum, antuma, anti. Nah ini yaf'aluna, yaf'alani, taf'aluna, taf'alani, taf'alina. Nah, ujung-ujungnya di sini perubahannya di mana kita lihat? Di nun. Gitu nanti di nun. Jadi selama dia ada nun berarti marfu gitu maksudnya. Selama ada nun berarti marfu. Nanti kalau nunnya hilang, nah bisa jadi nasab atau jazm. Gitu ya. Sekarang tidak harus paham sampai detail banget ya, yang penting kita hafal dulu, ya kita tahu dulu bahwasanya kalau dalam masalah rafa atau i'rab semuanya, ya i'rab itu nanti kita jangan hanya melihat kepada harokat, tapi juga perubahan tersebut adalah ditinjau dari segi huruf. Mana yang dikatakan berubah secara harokat, mana yang berubah secara huruf. Ya, tapi selain itu yang paling dasar sekali ini nih. Yang paling dasar adalah kita harus mengetahui ya, mengetahui tanda-tanda i'rab yang asal. Ya, kalau rafa itu dhammah, nasab itu fathah, khafad itu kasrah, kalau jazm itu sukun. Isim itu kemungkinannya rafa, nasab, khafad. Jadi marfu, mansub, majrur. Kalau fi'il 3 juga, tapi apa namanya? Jazm sebutnya. Marfu, mansub, majzum kalau fi'il. Nggak ada majrur gitu. Nah, ini yang paling dasar banget, yang paling harus kita ketahui. Dan ini adalah tanda-tanda yang asli, ya, tanda-tanda asli. Sehingga yang tadi disebutkan, ya, waw, alif, nun, itu disebutnya tanda pengganti asli. Itu tanda pengganti asli. Nah, pengganti aslinya, karena kalau dilihat dari harokat saja nanti bingung. Sehingga di sini nih, ada disebut dengan mu'rabun bil huruf. Jadi yang kita perhatikan adalah hurufnya. Ada kalanya yang harus diperhatikan adalah alif, itu tasniyah. Ya, ketika isimnya menunjukkan 2, tasniyah berarti yang diperhatikan adalah alifnya. Karena perubahannya di alif. Ya, muslimani, muslimaini, alif. Bukan di nunnya, bukan di harokat. Begitu juga jamak mudzakkar salim. Di huruf wawunya, muslimuna, muslimina, kan gitu. Atau juga nanti asmaul khamsah, abuka, bisa abaka, bisa abika. Berarti perubahannya di mana? Di huruf kalau ini. Huruf. Kalau rafa, wawu. Nah, seperti itu ya. Nah, Kita cukupkan dulu baru sampai rafa. Berarti ini ya Ustadz, apa namanya, perubahannya cuma enggak di harokat aja tapi di huruf juga. Iya. Tapi kalau yang asli huruf ya. Iya Ustadz. Kalau yang asli huruf ini nih. Nah, kalau yang asli perubahan itu huruf. Rafa itu dhammah, nasab itu fathah, khafad itu kasrah atau jer ya. Jazm sukun. Ini yang asli. Ya, ini yang aslinya. Tapi ya, ternyata setelah diinikan lagi ke sananya ada yang disebutnya pengganti asli. Makanya nanti gini. Nanti kalau sudah lebih lanjut ya. Contoh yang tadi nih ya, contoh.
Muslimuna. Contoh ya, ja'al muslimuna. Langsung ke al-muslimuna ya. Al-muslimuna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ya. Muslimuna itu fa'il keadaannya dan dia itu rafa'. Tanda rafanya apa? Wa alamatu raf'ihi al-wawu. Loh, ya kan? Kalau biasanya kan alamat rafa itu dhammah, kalau di sini enggak. Wa alamatu raf'ihi al-wawu. Gitu. Alamat rafanya adalah wawu niyabatan anil dhammah, sebagai pengganti dhammah. Gitu. Jadi wawu di sini adalah pengganti daripada alamat tanda asli yaitu dhammah. Niyabatan anil dhammah li'annahu jam'u mudzakkar salim, karena isim muslimun itu termasuk kategori jamak mudzakkar salim. Gitu nanti i'rabnya. Jadi marfu'un wa alam, dia itu rafa dan tanda rafa'nya itu adalah wawu. Kenapa wawu? Sebagai pengganti dari dhammah karena dia itu masuk kategori jamak mudzakkar salim. Gitu. Jadi kembali lagi, kalau yang asal tetap harokat. Tapi nanti cabang-cabangnya ada yang menggunakan atau i'rabnya itu atau perubahannya itu ditinjau dari huruf. Ya, ditinjau dari huruf sebagai pengganti daripada harokat. Baik, baru rafa ya. Mudah-mudahan ini bisa difahami. Nanti kita coba pertemuan selanjutnya ke nasab. Karena kalau nasab itu ada lebih ya. Kalau nggak salah nasab itu 5 tanda. Ya, kalau rafa ada 4 tanda, kalau nasab ada 5. Nanti kesini ya lebih sedikit lagi ya gitu. Ada jer nanti ya lebih sedikit karena kalau jer ada 3 dan terakhir itu jazm ada 2 saja. Jadi itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup, silakan jika ada pertanyaan. Maaf soal? Maaf ya Ustaz, insyaallah. Dan nakhtatim liqa'ana di hadzal masa bi qiratil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa qiratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Aqulu jazakumullahu khairan katsiran wa la'fu minkunna sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Wassalamualaikum. Amin amin wa iyyakum amin. Sabida